Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Prosesi pengantin akan memasuki ruangan ibadah. Saya persilakan untuk kita semua bangkit. Kita akan menyambut kedatangan kami bersyukur Bapak. Saat ini bersama-sama
bersama-sama kami akan menjadi saksi dari pernikahan saudara kami Budi dan saudara kami Elsa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah yang Tuhan anugerahkan bagi calon kedua mempelai dan bagi kami semua. Kami turut bersuka cita, kami turut berbahagia karena kasih Tuhan yang mempertemukan mereka dan yang akan membuat mereka menjadi satu. Demikian semua kami yang ada di tempat ini, Bapa, bersatu hati bersama-sama kami mau menghantarkan calon kedua mempelai ke hadapan-Mu. Biarlah Tuhan, sepanjang ibadah kami berlangsung, kami memohon kuasa Roh Kudus memenuhi setiap hati, jiwa, dan pikiran kami, sehingga kami pribadi lepas pribadi mengalami hadirat Tuhan. Khususnya calon kedua mempelai yang akan menerima pemberkatan pernikahan kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita akan menaikkan satu pujian yang berjudul Terima Kasih Tuhan. Kasih setia. Ada di jurnal lagu yang paling atas di sini. Kami bersyukur Tuhan atas segala kasih karunia pada setiap kami. Sekarang bersama-sama kita menaikkan terima kasih Tuhan Yesus.
kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Kasih senyum dong nanti. Ya, saya dulu. Hari ini berbahagia. Kertasnya di rumah saja. Ya. Iya. Shalom semua. Selamat pagi, masih pagi ya. Baik. Pertama kami dari gereja GBI Eklesia Gembala staf Gembala mengucapkan selamat hari Natal bagi kita semua. Amin. Amin. Selamat Natal. Kalau baru belum kan? Belum. Dan saya ucapkan dan juga selamat menjelang menyambut tahun baru 2026. Amin. Amin. Baik. Untuk firman Tuhan pagi ini saya akan mengambil dari Matius, ya, Matius 19 ayat 1 sampai 8. Saya saja yang bacakan, ya. Baik. Judulnya tentang perceraian, ya. Tapi agak lucu ya. Ini pernikahan kok judulnya perceraian. Ya. Baik. Setelah Yesus mengakhiri perkataan itu, berangkatlah dia dari Galilea dan tiba di daerah Judea di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan dia pun menyembuhkan mereka di sana. Datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka berkata, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Ini pertanyaan orang Farisi kepada Yesus, ya. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka apa? Menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dan berfirman, karena itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ya. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai? Surat cerai ketika menceraikan istrinya, kata orang Farisi, kata Yesus kepada mereka, karena kekerasan hatimu. Sekali lagi, jawab kata Yesus kepada mereka, karena kekerasan hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Sampai di situ. Kata Yesus, sejak semula tidaklah demikian. Ya. Kemarin kita sudah sampaikan bagaimana tentang pencintaan bahwa perempuan itu adalah bagian dari laki-laki. Ya. Oke. Baik. Pertanyaan orang Farisi ini, bolehkah manusia menceraikan istrinya dengan alasan apapun? Apa kata Yesus? Terus syukur makanya kita akan bercerai kalau tidak ada masalah. Betul ya? Kalau tidak ada masalah, orang bercerai mesti tidak ada masalah kan? Betul ya? Tapi yang belum bercerai ini tidak tahu ya, yang bercerai mungkin. Secara umum, masalah yang terjadi di dalam hubungan istri, konflik yang personal ya, perselisihan hubungan ya, ini secara umum. Masalah keuangan bisa ya, ada fokus ya, anggota angin berjalan istilah mahinet, ya kan? Betul ya Pak? Oh, bapak yang ini presiden adalah apa? Oh ya, untuk. Terus tantangan dalam mendidik anak, kalau yang anak yang bisa bercerai, anak dihomel kok gimana? Weh, lagi lucu-lucunya anak kan, bisa jadi. Apalagi sampai sekarang orang lagi mama masih dengan HP, anak juga kan bisa lagi kenapa ya, sekarang ya.
turun di masalah. Ya. Terus tekanan dari lingkungan setempat, tenaga kerja, keluarga, lingkungan sosial. Dari keluarga itu loh ya. Sampai apalagi soal lilian aja. Ada parlemen, agama, di mana sebenarnya aja. Tadi apa? Orang, ambil, ini masih nasi, saudara, keluarga, orang itu ya. Terus apa lagi? Ini berarti juga laki-laki dari perselingkuhan. Perselingkuhan juga, apakah hanya laki-laki yang melakukan? Oh iya, perselingkuhan laki-laki kepada siapa? Perempuan kan? Berarti perempuan juga apa? Perselingkuhan. Percaya? Betul ya kira-kira? Oh iya, sekarang dari yang bisa tertutup lagi informasi, betul kan? Bahkan baru ngeri sekali karena perselingkuhan. Istrinya kemarin berapa hari lagi dan apa? Dibunuh. Terus yang diminatnya dibunuh ya istrinya. Terus diminat anaknya. Astaga, luar biasa. Ada. Selanjutnya apa lagi? Rasa cemburu. Ada. Perlu tak rasa cemburu? Perlu. Tapi cemburu berlebihan. Apa itu biasa? Apa namanya cemburu berlebihan? Ya cemburu itu pas-pasan gitu. Ada istilahnya gitu. Saya lupa. Ya? Prosesnya dia. Ya, terus muncul bosan. Ya orang tetangga sebelah kan karena nggak suka. Waduh, itu berbeda. Tak cinta dia memang. Ya, tak cinta dia nggak suka lagi. Ini secara umum ada dunia. Masalah kita dalam hubungan suami istri kan. Tapi penyebab perceraian menurut Yesus, di ayat 8, karena berarti kekerasan hatimu. Bagus, kedua sama. Kenapa? Saya berenung belakangan ini. Kenapa orang lagi ini ayat ini berkaitan kepada laki-laki, bukan kepada perempuan. Ya. Kekerasan hatimu. Saya pelajari banyak hal, ya, dari psikis, spiritual, psikis yang sebagainya. Bahwa sehat dikatakan Yesus seharusnya sejak dari mulanya tidak demikian, betul ya dikatakan di situ. Nah, kenapa kekerasan ini? Nah, sebetulnya laki-laki ini tidak menyadari, kadang-kadang itu tidak mau bahwa sebetulnya di dalam diri setiap laki-laki itu sudah ada namanya sifat femininity. Hawa kan diciptakan dari siapa ibu? Dari Adam. Pasti kan Adam, Hawa itu bagian dari jiwanya si Adam. Iya, berapa persen? Saya nggak tahu, saya kasih tahu lagi. Tapi makanya perempuan namanya karena diciptakan dari laki-laki, bukan orang Indonesia, bukan presiden. Bukan kakek dia yang menyatakan nama perempuan itu, tapi perempuan itu. Kenapa perempuan diciptakan dari laki-laki kejadian ini? Ya. Nah, karena kekerasan hatimu, kenapa? Kalau sesuatu yang keras, orang juga baik, supaya jangan keras. Kalau budi diberus, ada yang mau, ada juga. Supaya lembut, sering marah ya. Ya. Ini bunyi gak usah tuh. Gak usah yang masih lama jam 7 malam. Ya, tenang aja santai ya. Kekerasan kenapa? Kekerasan itu ini memang sifat laki-laki. Tapi seharusnya sebetulnya di dalam setiap laki-laki itu sudah ada tekanan hidup dari semenjak purba. Semenjak Tuhan, sifat namanya feminin. Apa itu sifat feminin bagi perempuan itu? Ya, ada kelembutan, ya, ada kasih, apa lagi? Ya, ada kasih, ada kelembutan. Laki-laki ini biasanya begini, laki-laki. Biasanya kalau laki-laki bilang tidak mau menerima
kelembutan hatinya yang dari dalam itu. Makanya laki-laki itu keras. Seorang laki-laki yang keras itu, oh itu pasti asal dari sendiri. Betul ya? Asal ART, kekerasan hati. Itu. Jadi dasarnya yang kata-kata perceraian itu perselingkuhan dari kekerasan hati. Semuanya dari pikiran. Apa yang kamu tanam dari pikiran itu yang kamu terapkan. Apa yang kamu lakukan, betul? Jadi semuanya dari pikiran. Nah, laki-laki ini harus menyadari bahwa sebenarnya dari bukan sudah tertanam sifat femininity dalam diri laki-laki. Ya, ada yang bukan. Tapi kalau berarti laki-laki itu dibilang kayaknya, oke. Kembali kepada sang penciptaan bahwa di dalam diri setiap laki-laki sudah tertanam sifat feminin awal tadi. Ada kesimpulan kasih dasar. Setelah begitu, dia mengerti bahwa apa yang ada di samping sekarang itu adalah ini dari jiwa membagian dari zona yang selama ini kamu cari. Betul ya, misalnya kalau dari saya ini, jadi laki-laki semua harus menyadari bahwa feminin ini ada dan wanita juga sebaliknya. Di dalam wanita ini tertanam sifat maskulin ini. Kalau laki-laki apa itu? Sifat itu bagaimana? Kira-kira dia rasional, lucu, dia tegas, gitu. Jadi kalau laki-laki makanya dikatakan dipersatukan supaya itulah kehidupan seorang manusia. Amin. Ya. Keutuhan. Jadi selama ini kalau laki-laki sendiri belum butuh hidupnya, ya masih sendiri. Makanya Allah berkata tidak baik manusia itu kalau seorang diri. Marilah kita menciptakan menjadi seorang penolong yang sehat. Jadi bagian penolong itu adalah bagian dari kewajiban. Oke, saya tidak lama-lama. Jadi kalau sekarang dikatakan cinta, itu ya, dikatakan cinta ya, cinta oke. Sebenarnya cinta yang kita cari adalah, jadi sebenarnya cinta itu yang kamu cari selama cerminan dari diri sendiri. Apa yang ada di sini? Betul. Cerminan kamu ekspor dari jual itu, gambaran dari dalam jual yang paling dalam. Betul. Ketemulah nama-nama Elsa. Begitulah dia berusaha. Betul berusaha ya. Nah, sebaliknya Elsa selama ini selama usia, kemarin saya tanya sebelum kemarin ketemu dia, pernah itu ada jadi kan? Nah, kenapa dia menjadi? Inilah dia yang selama ini dia tadi karakter maskulin dan ini yang gambaran yang ada di dalam jiwanya. Betul. Ya, ini lagi kita tadi. Semua saya sendiri itu. Tuh, saya rasa oh ini. Jadi kalau ada katakan, maaf. Udah dulu. Jadi dulu sini. Oh ini masalah saya betul kan? Betul ya. Kenapa nasibnya ini? Dan kenapa betul? Tuh. Memang banyak laki-laki. Tapi katakan orang sana tidak semua laki-laki. Ya, hanya satu dari belahan jiwanya yang diterima. Loh, saya tanya kenapa selama ini? Ya, betul. Ya. Jadi tidak ada masa lalu yang masa lalu. Kenapa dia sampai begitu? Dia belum selesai. Aku banyak dari besar. Bukan kok, tapi dari besar seharusnya. Dulu di Hongkong sudah
tapi dia tidak selesai. Betul ya? Perlu selesai. Biar pensiunnya hidup nanti. Aduh, jangan sampai nanti belakangan nanti begini bla 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 ya. Dia mau selesai di dalam hidupnya untuk memberikan belahan Tuhan yang bertujuan. Oke. Nah, jadi cinta yang kita terima cermin dari dua jiwa, dari perempuan, dari laki-laki. Bukan hanya kurang jiwa itu. Nah, inilah dia dua jiwa. Baru ketemu, ya, baru ketemu. Ia adalah medan energi tempat dua kesadaran saling memantapkan diri. Inilah cinta. Terlalu besar, dirasa besar. Tapi memang maknanya begini. Bahkan setiap luka yang muncul dalam hubungan semuanya adalah bahasa harus dari jiwa kita sendiri yang sedang berbicara melalui wujud lain. Jadi gambaran jiwanya bunyi adalah jiwa yang bicara sifat karakter pemimpin kelembagaan kasih dia dan juga sebaliknya, ya betul ya. Tuhan pengolah yang ada di jiwamu, betul ya, karakternya dia itu dari jiwa sendiri. Kayaknya adalah ya, sabarlah nampuni, sabarlah nampuni. Cinta sejati. Cinta sehidup semati. Ya. Cinta yang kita tarik di luar sebenarnya adalah pantulan dari sesuatu yang sedang ingin lahir di dalam setiap kita. Ya, itu ya. Oh, jadi cinta sendiri adalah keluar. Melalui cinta. Terus, oh iya gitu, kayak ketiga. Jadi ini namanya cinta yang berkaitan istri yang tahu, ya. Karena ada bukan soal masalah kita tahu, betul kan? Dengan kita, tapi kecewa istrinya, atau sebaliknya, ada banyak juga. Udah kan soalnya, udah kan? Tapi apa enggak? Apa yang akan sendiri dong? Alami. Tuh baru alami. Ya, tapi inilah namanya perkara istri-istri yang tahu hanya kita sendiri yang tahu. Bila ibu bersama guru sehat. Apakah waktu bertemu dengan pasien dan mampu? Apakah karena jodoh-jodoh, karena paksa-paksa orang menerima karena mereka yang dalam? Itu namanya ketertarikan misterius dari tangannya kita sendiri. Dalam hari kami nawikan siang roh negeri. Iya, dan harga dan rupa. Tapi itulah namanya ketertarikan misterius. Ya, nah, terus gimana lagi? Karena ada kehidupan yang mengenali kekuatan dan kejelasan bersama. Kita tidak saja jatuh cinta pada orang yang tepat. Jadi ya, makanya dikatakan kalau orang ini, orang taktik kalau sudah tepat kita ini. Bukan, kita tidak sedang jatuh cinta pada orang yang tepat atau salah. Tapi kita sedang jatuh cinta pada bagian dari diri kita. Elsa, kamu bukan jatuh cinta kepada tetapi bagi diri yang punya. Jadi saya sama kita ini. Inilah bagi dari jiwanya yang selama 40 tahun baru bertemu, baru tahun 41 baru bertemu. Ini. Tidak ada kata-kata lagi begini ya. Amin. Amin ibu.
Ya. Saling kita pada bagian diri kita sendiri yang belum kita temui dan sampai kita menyadari hal itu. Ya. Saya umur 23 tahun baru saya ada muncul nama tiba-tiba saya sendiri. Kok tiba-tiba muncul? Tapi saya tidak pernah ketemu orangnya. Ketemu orang, kok dia yang muncul? Dia yang saya rindukan muncul dari dalam hati mereka. Romantic of my heart. Ya, datang sendiri. Makanya datang misterius kan? Kata-kata misterius. Baik, dan apa lagi? Jadi inilah alasan mengapa dalam ini, makanya perjalanan spiritual kita. Ada istilah spiritual kita. Ya. Bukanlah sekedar urusan romantis. Ya, romantis ya. Tidak romantis. Bukan romantis. Ya. Ia adalah jalan kesadaran. Ia adalah cermin suci yang memaksa kita untuk berhadapan dengan diri. Jadi ini makanya cermin kita ini adalah istri kita, saya juga istri saya dan cuma saya. Jadi saya oke? Sekali lagi, inilah sebenarnya dalam perjalanan spiritual kita bukanlah sekedar urusan romantis. Ya, jalan kesadaran yang adalah cermin suci yang memaksa kita untuk berhadapan dengan diri sendiri. Ya, lama-lama ya. Tapi jadi yang terakhir, jadi akhir cinta sejati. Betul gak cinta sejati aja? Nanti cinta dan kalau kamu mau mengharapkan cinta sejati lagi, cinta sejatimu harus kamu jadikan keluarga. Soalnya penting. Cinta itu bagiku tidak meninggal, tapi cinta itu memberi. Gak ada cinta yang memaksa menuntut. Makanya kenapa kita berkaya? Karena menuntut dan menuntut hanya menuntut. Makanya Yesus berkata, berilah, makanya kamu akan menerima. Jadi beri dulu. Maka sendiri katakan ayat 12, apa yang kamu kehendaki, ya, supaya orang lain aku berbuatlah seperti itu. Misalnya saya ini orang lain butuh saya, selalu menasih saya, selalu menghibur saya. Saya harus memberi. Ya. Apa yang orang lain yang ingin orang lain aku berikan, aku beri dulu. Ya. Jadi cinta itu saling memberi, bukan menuntut kata-katanya. Jadi cinta sejati adalah pertemuan daripada dua jiwa yang saling berkaitan. Ya. Jadi saudara, akhirnya cinta sejati bukanlah pertemuan dua tubuh. Ingat, bukan fisik. Cinta itu bukan fisik ya. Fisik. Ya makanya kalau saya di Facebook tidak fisik, seharusnya istri saya tidak sama ya. Tapi coba istri saya begini, saya, ayo, ini istri saya. Ya, segini saya dia. Ya, kalau melihat fisiknya, ini belum tinggi betul ya. Tapi ini yang berbicara, bukan mata, ya. Jiwa ini hatinya yang berbicara. Apa dia yang muncul dan sesuatu? Oh tiba-tiba dia muncul, apa dengan dia? Ya, kalau begitu. Cinta sejati bukanlah pertemuan dua tubuh, melainkan dua jiwa yang saling mengenali. Sudah saling mengenal kan? Sudah mengenal. Bayangannya masing-masing lalu memilih untuk tumbuh bersama. Sepakat kan? Tumbuh bersama. Bersama mereka tidak datang melengkapi, bukan melengkapi, tetapi satu sama lain melainkan untuk menyadarkan satu sama lain. Kata-kata menyadarkan, bukan melengkapi. Walaupun itu satu utuh melengkapi. Sama bahwa mereka sudah utuh sejak awal penciptaan. Harus saya makanya kadang lagi perasaan hati lagi-lagi bahwa istriku yang samping itu pacaran belum, tapi
sudah di istri. Yang di sampingmu itu adalah cerminan dirimu sendiri, bagian daripada jiwamu. Dan mereka tidak untuk melengkapi mereka untuk menyadarkan satu sama lain bahwa mereka sudah utuh sejak semula. Jadi laki-laki diciptakan, laki-laki itu diciptakan supaya mereka menjadi satu bagi. Inilah yang dikatakan utuh. Ya, secara spiritual kalian itu menjadi satu roh di dalam tubuh. Jadi laki-laki adalah sifat maskulin, adalah sosok feminin. Dia punya sosok feminin. Apa sosok feminin? Lembut, intuitif, itu berasa saat ada kesadaran. Amin. Penuh kasih. Itu harus dari mendalam itu. Kalau nangis cowok, kalau nangis cowok. Terus perempuan juga di dalam diri perempuan ada namanya sosok maskulin. Betul ya? Jangan cengeng lemah, saya perempuan, masa saya harus tegas. Oh ya, aku itu harus bereksplor. Jangan manja, jangan cengeng. Makanya kalau orang cengeng berbuat cengeng itu biasanya parohainnya. Parohainnya dari mana? Siapa? Oh iya tuh kan? Jangan cengeng parohainnya lagi. Ya, ada. Sudah ada laki-laki di sampingmu sebagai cerminan yang kamu sadar jiwamu. Betul ya? Ya. Sosok kamu tegas, rasional, penuh arah. Tidak ada yang dapat sama mamaku. Tegas itu. Ada yang hapus keluar. Ujung-ujungnya hapus kayak dominannya. Begitu kan? Nah, jadi begitu lagi. Ya. Sosok maskulin itu harus kamu eksplor. Dapatkan dari itu. Rudi Hartono si orang. Baik dan lain. Inilah gambaran utuh, kesatuan utuh yang sejak dari mulanya. Jadi kan sebelum dunia dijadikan, kita sudah sebelum diciptakan kita sudah ada. Di dalam mana? Di dalam roh. Maskulin versus feminin, ya. Maskulin itu ada dari feminin itu dari walaupun kau maskulin, laki-laki. Tapi feminin itu ada dari kamu feminin, maskulin itu eksplor masing-masing. Makanya tadi saling melengkapi, ya, itu menjadi satu. Ya, nah, welcome to the jungle. Kalau kata-kata adalah selamat berbahagia. Jadi nanti ibarat di hutan, kalian tidak tahu, kamu berjalan terus saja. Jangan sampai taruh tenang, jalan terus sampai selesai. Ya, tuh, mas. Makanya dikatakan laki-laki baku lawan jenis ini, lawan jenis. Namanya lawan ya. Berlawan terus, makanya harus saling bertemu dari kaki. Ya. Baik? Ya. Baik. Itulah kekerasan. Jadi jangan merasa hatimu lagi. Supaya jangan keras. Sadari di dalam dirimu itu. Sifat-sifat supaya dari eksplor dan merasa hatimu di luar sana. Di luar sana dengan kekerasan yang kita punya. Ya. Dengan kekerasan kita. Itu belum itu kekerasan yang kita punya. Oke, itu namanya gambar dan itu. Dan terakhir ya, ada lagu. Saya senang lagunya. Lagu, saya senang lagunya. Dia bukan hati, tapi senang ada. Marilah cinta
abadi. Saya tutup ya. Cintamu, cintaku milikmu jua semua sehidup semati kita. Lalu tiada tempat pengharapannya terakhir. Kalau saya menyanyikan lagu ini, saya menambahkan, saya menyanyikan dulu pertemuan waktu saya masuk muda. Ini penasaran sudah merasa. Kami sering duet kita sebut dengan istri saya, bukan istri orang ya, dengan istri saya. Lagu ini saya nyanyi. Dan ini mengingat kembali bagaimana perjalanan rumah kita saat masuk muda sampai rumah. Amin. Dan itu membuat dalam keras hati melupakan hatimu. Inilah cerminan hidupmu dan inilah cerminan hidup. Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik. Sekarang kita mau masuk ke proses pernikahan. Saya undang untuk berdiri. Dua-dua ya. Ya. Ini ujian kan? Ujian terakhir ya. Sebelum ada mengucapkan janji kasih sayang. Pertama kepada aku sebelumnya mungkin ketinggalan apa? Ada dari pihak Sinara diterusin tidak menyetujui, ya. Terus dari pihak si Hotam gak ada yang terusin, yang keberatan. Setuju. Ya, dari Sinara gak ada keberatan. Setuju ya. Baik. Ya. Pertanyaannya, apa yang kamu dengarkan ya bisa sama mereka bahwa ini adalah belahan jiwa dan juga saudara bertanya, apakah kamu mau mengasihi dia, menerima, mencintai dia dengan sepenuh hati di dalam surga dan Tuhan? Untuk apa jawab? Jadi begitu. Saya bertanya itu. Dan apakah kamu bisa menerima dia dengan sepenuh hati dan menyadari dan mengakui bahwa dia adalah belahan jiwamu yang kamu cari selama ini? Dan mencintai, mengasihi dan merawatnya sampai maut dan zakat. Apakah Rudi Hartono bersedia dari Elsa? Bersedia? Gak bicara. Coba kasih mic dulu. Biar didengar orang ada saksi kan itu disaksikan pada jemaat. Ya. Apakah Rudi Hartono bersedia? Berikan dulu. Berikutnya kepada Elsa, apakah kau bersedia mengakui dan menerima dengan seluruh bahwa Rudi Hartono ini si Hotam adalah bagian dari belahan jiwamu? Dan apakah kau mau merawat dan mengasihinya, mencintai dengan sepenuh hatimu sampai maut memisahkan kalian? Amin. Sekarang berhadapan. Kemarin saya kasih kertas, nggak hafal dan jadikan. Hafal kan? Baca aja kertasnya. Kalau apa kasih aja, baca aja. Kalau jangan bilang. Oke. Dapat janji kamu punya Hartono
berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dan saudara seiman, bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan, maka saya menerima engkau, Inge Elsa Ingrid Bosnaga, sebagai istri yang sah dan satu-satunya mulai saat ini dan seterusnya. Saya berjanji setia, bersungguh-sungguh mengasihi sebagaimana Kristus mengasihi jemaat, dan seperti saya mengasihi tubuh saya sendiri. Saya berjanji untuk hidup kudus, bijaksana, setia, menghormati sebagai teman pewaris dari kasih karunia, dan selalu hidup dengan rukun dan damai dalam sepanjang hidup ini. Berikan oke. Semuanya mendengarkan? Nah, sekarang Elsa, katakan cintamu kepada dia, pegang tangannya. Ya. Di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dan saudara seiman, bahwa sesuai kehendak Tuhan, maka saya menerima engkau, Rudi Hartono Sihota, sebagai suami yang sah dan satu-satunya mulai saat ini dan seterusnya. Saya berjanji bersungguh-sungguh mengasihi sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya, dan saya mengasihi tubuh saya sendiri. Saya berjanji akan hidup kudus, bijaksana, setia, menghormati sebagai teman pewaris dari kasih karunia, dan selalu hidup dengan rukun dan damai dalam sepanjang hidup. Dipikir sekarang rumah ini. Ya. Ya. Maju aja, maju. Oke. Iya. Ini mulai dari sini, tidak ada ujungnya, itu menyatakan cinta, kasih sayang tidak ada ujungnya ya. Dan ini tidak ada karat, dan cinta tidak akan karat ya. Sekarang, baik, katakan cintamu ikat dia. Kita kasih melalui cincin, ya. Terimalah semangkala tidak dimantis. Istriku berus. Paling berhadapan, ya bawahnya, ya pelan-pelan. Pelan-pelan aja. Ya. Kalau dulu dari mana saya, ya gimana? Ya. Ya. Baik. Nah, sekarang sebagai tanda ikatan cintamu yang tidak wujudnya tidak dekat, ya Elsa, semacam lain bisa ditemani kalau suamimu boleh kau silakan. Oke. Ya. Baik. Coba kita juga ke sana dulu. Baik, foto. Oke, ke kamera. Nah. Oke, baik. Ngarep ke sini. Buka tangan, ya. Buka tangan. Buka posisi. Karena kalian berdua sudah mengucapkan janji di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat, dan telah menyatakan kasih masing-masing. Saya sebagai hamba Tuhan dan pelayan Tuhan menyatakan kalian sampai suami istri. Ingat apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan. Tidak boleh misalkan
selama-lamanya. Amin. Ya, sudah? Lihat diri, pegang. Ya, berikan tepuk tangan. Sekarang menghadap ke jemaat ya. Menghadap ke jemaat. Pindah. Ya, betul. Tukar. Iya. Saya memperkenalkan diri dulu. Sekarang setelah diberkati, mereka memperkenalkan keluarga dari keluarga. Sebutan sekarang Tuan dan Nyonya Rudi Hartono si Roland. Berikan kemuliaan. Ya, selanjutnya sebagai rasa syukur kepada Tuhan dan kepada orang tua. Ya, ya. Kalian bawalah istrimu menghadap orang tua daripada istrimu. Katakan Tukar dulu kita ya. restu berkat dari Tuhan. Sebelah kiri. Bikin sebelah kiri. Tukar sebelah kiri. Dalam doaku, kau sebut namaku. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Di dalam segala hal, namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu anakku. Takkan ku lupakan nasihatmu. Hormati orang tua.
segala kasih dan anugerah yang Kau limpahkan bagi kami. Dan kami merasakan Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawat kami Tuhan, dan kasih-Mu tercurah ke setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa yang baik, terima kasih untuk hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Jones Panjaitan, yang sudah membagikan firman-Mu bagi setiap kami Tuhan. Bagaimana Tuhan kami pribadi lepas pribadi untuk senantiasa melembutkan hati kami, tidak mengeraskan hati, agar rumah tangga kami yang kami bangun Tuhan terus tetap tegak berdiri di dalam kasih Tuhan. Dan biarlah kasih dari Kristus yang menjadi dasar hidup kami sebagai suami istri, bahkan anak-anak kelak ketika Tuhan menganugerahkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, Kau berkati senantiasa hamba-Mu Tuhan, kemanapun hamba-Mu layani, biar nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Ada banyak jiwa-jiwa yang bertobat, dan semua pribadi mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hingga banyak jiwa-jiwa yang datang, bahkan Tuhan yang sujud percaya kepada Tuhan, bahwa Engkaulah satu-satunya juru selamat kami yang dapat menyelamatkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati keluarga hamba-Mu Tuhan, bahkan istrinya Ibu Romasina Inggolan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Senantiasa beliau Tuhan menjadi penolong yang setia kemanapun hamba-Mu melayani Tuhan. Ada istri yang selalu menopang di dalam pelayanannya. Tuhan, keluarga hamba-Mu sepenuhnya di dalam penyediaan, pemeliharaan, perlindungan ilahi terjadi Tuhan bagi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, kami bersuka cita hari ini Tuhan, saudara kami Rudi dan Elsa sudah menerima pemberkatan pernikahan kudus. Biarlah Bapa, keluarga mereka Tuhan senantiasa menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Ada laki-laki Rudi yang menjadi imam bagi keluarganya, yang akan memimpin dan membawa keluarganya semakin dekat dan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Juga Elsa sebagai istri yang dapat menjadi penolong yang sepadan bagi suaminya. Dikala suaminya terjatuh ataupun lemah, ada istri yang menjadi tiang doa di tengah-tengah keluarga, agar keluarga tetap tumbuh sebagaimana di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa untuk acara selanjutnya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pada resepsi yang akan diadakan, biarlah Tuhan semua tersaji dengan baik. Tuhan cukupkan semua hidangan yang tersedia. Bahkan Tuhan lakukan mujizat-Mu seperti Engkau melakukan mujizat-Mu di Kana, di perkawinan Kana. Tidak Tuhan kekurangan anggur yang manis di dalam resepsinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, kami senantiasa berdoa Tuhan, membawa setiap jemaat-jemaat Tuhan ke dalam tangan. Saat ini Bapak, di antara kami mungkin ada yang mengalami segala pergumulan dan tantangan di dalam kehidupannya. Tolonglah Tuhan, berikan jalan keluar bagi setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Mungkin ada yang merasa saat ini Bapak, yang sedang Tuhan renggang di antara hubungan suami dan istri. Kami bawa ke dalam tangan-Mu. Jamah hati mereka Tuhan, agar mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, hati yang lemah lembut untuk kembali mengasihi pasangan sebagaimana Kristus mengasihi kami tanpa syarat. Bahkan Tuhan Yesus mengasihi kami ketika kami masih berdosa. Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan dalam setiap jemaat-Mu yang menghadapi pergumulan tantangan hidup di dalam pekerjaan, di dalam usaha Tuhan. Engkau senantiasa Bapa menolong dan memberikan Tuhan hikmat bijaksana yang daripada-Mu. Apa yang harus mereka lakukan di dalam pekerjaan dan usahanya, agar perekonomian keluarga dapat kembali pulih dan bangkit. Tuhan Yesus yang baik, di dalam hubungan antara orang tua dan anak mungkin ada yang tidak harmonis. Bapak, kami menolong Tuhan, kami berseru kepada-Mu Tuhan. Tolong Tuhan keluarga-keluarga agar kembali pulihkan hubungan antara orang tua dan anak kembali harmonis. Ada kasih yang besar Tuhan di tengah-tengah keluarga, hingga ada keluarga-keluarga yang kuat, yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga bawa kota dan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Bapa, Kau senantiasa mengurapi setiap para pemimpin bangsa kami, bahkan sampai Bapak Presiden, wakilnya, bahkan seluruh menteri dan jajaran kabinet yang ada, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, taruhlah hati yang
mereka memimpin bangsa ini dengan hati yang penuh takut akan Tuhan sesuai dengan undang-undang dasar dan tidak mengutamakan kepentingan apapun Tuhan di atas kepentingan kesejahteraan negara Republik Indonesia. Tuhan, biarlah negara kami menjadi negara yang maju, yang damai, yang sejahtera. Bapa, curahkan hujan lawatan atas bangsa kami, agar bangsa kami senantiasa Tuhan dijauhkan dari segala bencana alam, diluputkan dari segala malapetaka. Tuhan, kami percaya Engkau menginginkan kedaulatan setiap jiwa-jiwa. Engkau tidak menginginkan kebinasaan jiwa-jiwa. Bapa, tolong kami dan curahkan lawatan atas bangsa kami Indonesia. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, lawatan Tuhan terjadi atas bangsa kami. Terima kasih Bapak. Bapak yang baik, kalau sebentar kami Tuhan dan kembali dan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan seluruh rencana kami, dan kami siap menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Biarlah berkat-Mu senantiasa menyertai. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudara, ulanglah, terimalah berkat dan anugerah yang terbaik dari Allah Bapa di surga di dalam anaknya Yesus Kristus Tuhan dan Selamat kita, dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Wanita berkemudian untuk memberikan sambutan untuk kami laki. Dari pihak keluarga pria, Bapak boleh silakan yang sudah siap. Sampai juga di berbagai perumahan Lihat sini. mulai bertumbuh besar.
Bersyukur kepada Tuhan, terlebih kepada Tuhan Nama Pendeta yang sudah memberikan firman-Nya keluar dengan baru. Begitu juga semua anggotanya, pelayan, pembina, terima kasih. Biarlah Tuhan memberikan berkatnya yang berlimpah berlimpah. Terima kasih. Begitu juga buat keluarga besar Sinanda. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Biarlah kita selalu berikan kesehatan kepada Tuhan. Agar kita bisa segera melanjutkan usaha yang akan dilakukan oleh keluarga. Begitu juga untuk keluarga besar Sinanda. Terima kasih atas dukungannya yang turut serta membantu kami semua keluarga saya untuk mengikuti acara resepsi di Sabria. Untuk itu kami terima kasih terlebih kepada baru yang menguatkan tahun ini yang menjadi Sabria. Itu menjadi bahasa sehingga dia bisa dalam hidup dan terus kita dan sejahtera mereka. Yang semuanya kita
di situ dulu. Opung di atas sebelah. Langsung berdiri. Bentar, nunggu musik. Ayo lanjut lang. Ayo lanjut. Ini malah langsung. Iya. Ayo lanjut tulang. Ayo lanjut. Semua ayo ke depan. Sebaris biar gampang. Ya, itu dari belakang. Ayo duluan.
Nanti ada pengobatan khusus ya. Selamat ya. Selamat ya. Iya. Warga Sinaga kemana? Ayo. Ayo. Amin. Oke, kamera roll. Habis ini kami ya. Pasti pulang nanti. Iya. Oke, kamera roll, kasih gayanya. Iya. Yo, satu orang diambil ya. Dari 3 bersaudara ya. Oke. Selesaikan dulu.
mana bagian itu? Ya. Waduh, udah ini ya. Sebelah sana. Ready. Ready. Senyum. Berputar Bagus. sebelah kanan. Pakai sapu tangan. Ya, 1, 2, 3. Kayak bebas. 1, 2, 3. Ayo berenya, berenya. Jangan sampai ketinggalan. Ini nabang kue, biar diri. Ini nato. Oke. Gep di dalam itu repot. Oke, lagi. Ya, oke. Masih banyak waktu kita. Ya, senyum. Kamera siap. Udah pikir jarak. Oke, lihat sini ya. Ada masuk pesawat. Lagi senyum, kamera siap. Oke, keluarga penjahitan katanya. Oke, mantap. 1, 2. Bebasnya, Cis. Oke, sekali lagi. Lihat sini ya. 1, 2, 3. Gaya bebasnya boleh. Oke, 1, 2, 3. Hah? Kenapa? Di landscape? Oke. Kamera siap. 1, 2. Inang, lihat sini. Lagi dari parkour. Udah nggak ada lagi kita ngomong. Masih ada. Satu, dua, tiga. Gaya bebasnya. Oke, cukup. Ada kita lagi cukup? Oke, ayo lah. Ayo nol, Ola, merah ayo. Gimana? Ayo, selamat Natal. Ayo kamera.
opung dulu diulang lagi ya. Oh, lo diulang kumsek. Tapi bagi mata kotor. Diulangin lagi momennya. Oke, kamera sambilan. Geser dulu Nang. Kamera. 1, 2, 3. Senyum bebas. Oke, opung dulu diulangin lagi ayo. Ayo semua pemparannya, ayo semua dulu semua. Ayo dulu semua. Pemparannya dulu. Pemparan penghuli. Awas jangan ke situ. Jangan pegang gini kamera. Pemparan penghuli, ayo. Semua. Pemparan penghuli. Mana satu? Mana ada satu? Oke, tidak ada. Mana tempat pimpin? Sini. Masih dapat. Mana sih itu? Hah? Dipanggil. Si Ken. Apa Ken? 1, 2. Belum. Iya. Enggak, ini saya. Iya. Digendong ayo. Ayo Ken. Kurang dipadatin, kurang miring mereka, kurang padat. Agak miring-miring. Yang sana miring-miring. Agak miring-miring. Agak miring-miring. Miring-miring. Nah, miring. Sana juga miring biar bagus fotonya. Ya, miring. Ya, biar bagus fotonya. Nah, ya dikit lagi pada dikit ya. Ya, mantap. Pakai dulu ya. 1, 2, 3. Gaya bebas boleh 1, 2. Oke, sekali lagi. Tahan lihat sini ya. Oke, lihat sini semuanya. 1, 2. Gaya bebas semuanya, gaya bebas 1, 2, 3. Oke, tahan. Jangan ada yang follow ke videonya ya. Dadah. 1, 2, 3. Si atur mah susi diatur dia. Geser sini. Kamera. Senyum. 1, 2, 3. Oke, lihat sini.
itu itunya ya. Iya. Ayo bertiga sama lainnya, ayo bertiga sekali lagi. Bertiga sama lainnya. Tengah. Nah, iya. Nah, ya. Oke. Ke sini lagi ke sini. Oke. Oke. Ayo nang udah. Taruh sini. Ditunaikan